Praktikum kurva sigmoid pada tanaman jagung, Zemas L, dan kacang kedelai Glycine Max L Merrill oleh M. Jakaria Shana Silaen 20.03.01242 AET 5 Fakultas Pertanian, Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dosen penanggung jawab Ibu Insinyur Meirani MP, Asisten penanggung jawab Kakak Kristina Pasaribu, Abang Ridwan Semarmata, dan Bang Haikal Khairi. Kurva sigmoid. Kurva sigmoid adalah grafik pertumbuhan tanaman yang dilihat seiring dengan berjalannya waktu, di mana parameter amatannya biasanya adalah tinggi tanaman, diameter batang, maupun jumlah daun. Pada tanaman monokotil umumnya menggunakan parameter amatan tinggi tanaman, sedangkan parameter amatan untuk tanaman dikotil pada umumnya adalah jumlah daun. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan dengan kurva sigmoid pada tanaman jagung atau Zemas L dan pada tanaman kacang kedelai atau Glycine Max L Merrill. Alat dan bahan. Di sini alat itu cangkul dan ember sebagai tempat untuk benih, dan cangkul sebagai mengacau tanah, dan tanah topsoil serta kompos. Prosedur pelaksanaan. Persiapan media tanam, persiapan benih, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, dan panen. Hasil di sini ada tinggi tanaman jagung itu terlampir, dan selanjutnya ada kurva sigmoid tinggi tanaman jagung ini nampak semakin meningkat, dan selanjutnya jumlah daun semakin meningkat tiap minggunya per MST-nya, dan kurva sigmoidnya juga meningkat berdasarkan pengamatan. Selanjutnya itu kacang kedelai di sini tinggi tanamannya tampaknya semakin meningkat, dan selanjutnya kurva sigmoidnya juga begitu demikian. Jumlah daun kedelai setiap minggunya meningkat, kurva sigmoidnya juga. Jumlah daun seperti ini meningkat, pada awalnya sangat rendah, selanjutnya meninggi. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa tinggi tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 5 MST dengan ketinggian 33,75 sampai dengan 92,5. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa pada fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial. Selain dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Pada tanaman kacang kedelai, fase logaritmik terjadi pada 2 MST sampai dengan 5 MST, yaitu dari tinggi tanaman 15,85 sampai dengan 30,85. Fase ini menunjukkan adanya pertambahan ukuran, dan seiring dengan jalannya waktu, laju pertumbuhan lambat pada awalnya kemudian meningkat. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa pada fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial. Sejalan dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada kacang kedelai. Kesimpulan, fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Pada fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada kacang kedelai. Daun jagung memanjang dan keluar dari buku-buku batang. Jumlah daun terdiri dari 8-18 helaian tergantung varietasnya. Kurva menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. 3 fase utama biasanya mudah dikenali: fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara eksponensial. Sejalan dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan.
Pertumbuhan didefinisikan sebagai pertambahan yang tidak dapat balik ke dalam ukuran pada sistem biologi. Secara umum, pertumbuhan berarti pertambahan ukuran karena organisme multisel tumbuh dari zigot. Pertumbuhan ini bukan hanya dalam volume, tapi juga dalam bobot jumlah sel banyaknya protoplasma. Perkembangan adalah proses makhluk hidup dalam fase kedewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor gen, faktor penurunan, sifat pada keturunan terkandung di dalam gen. Informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Kurva sigmoid menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dan waktu tiga fase utama biasanya mudah dikenali: fase logaritmik, fase linear, dan fase penurunan.